Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur karena malam ini kembali kita dapat beribadah melalui virtual di malam hari ini. Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua dalam keadaan sehat. Dan kita patut bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita sampai detik ini sebagaimana kita ada. Kita akan segera melaksanakan ibadah keluarga malam ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Dina Habah. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bangkit berdiri dan kita menghadap Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat 7 ayat 4. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh, sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk kembali berkumpul melaksanakan persekutuan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak sudah sertai kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai detik ini, semua hanya karena kasih karunia-Mu. Sesaat lagi kami akan ditaburi oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Ibu Dina Habah. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami, pendengaran kami, hati kami, agar firman yang ditaburkan tertanam baik dalam hidup kami, hati kami, dan kemudian kami dapat melakukannya dengan tuntunan Roh Kudus. Biarlah ibadah ini dapat berlangsung dari awal sampai akhir hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 54, baitnya yang keempat, tak kita menyerah. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam bulan pelayanan dan kesaksian ini Bapa, kami hendak disapa melalui kebenaran firman. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu. Kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah di rumah-rumah, kami mohon Tuhan memberkati kami, agar melalui firman yang akan kami dengarkan, kami boleh menerapkannya dalam hidup beriman setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pada hari ini di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai dengan ayat 34.
Demikianlah firman Tuhan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji sesawi itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih diingatkan melalui firman dalam Injil Markus. Injil Markus adalah Injil yang ditulis pertama dalam Perjanjian Baru. Tapi kenapa ditempatkan di urutan kedua? Karena Markus masuk dengan Yesus yang sudah dewasa, masuk dalam pelayanan, sehingga ditempatkan di urutan kedua. Injil Matius di urutan pertama karena mulai dengan silsilah Tuhan Yesus. Secara khusus dalam pembacaan firman malam hari ini, dalam pasal 4, dalam mengajar, Yesus banyak menggunakan perumpamaan. Perumpamaan di sini kita melihat perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang pelita, dan tentang ukuran, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, perumpamaan tentang biji sesawi. Bapak Ibu Saudara, biji sesawi itu biji yang paling kecil. Bapak Ibu pernah lihat biji bayam? Itu kecil, sama biji sesawi juga adalah biji yang paling kecil. Tapi kalau biji yang paling kecil ini ditanam, dia akan bertumbuh menjadi besar. Bahkan dalam firman tadi dikatakan di ayatnya yang ke-32 bagian akhir, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Artinya di sini Bapak Ibu beriman kepada Yesus mulai dari hal yang sederhana, hal yang kecil. Kalau tetap setia dalam iman, iman itu akan bertumbuh menjadi besar. Kita teringat dalam Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21, di situ Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, sehingga Yesus katakan, kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu pindah. Artinya masalah-masalah yang kita hadapi setinggi gunung, dengan iman kita bisa menjalaninya. Dalam kehidupan kita, Yesus memberikan perumpamaan tentang situasi yang ada, sederhana tapi sangat bermakna dalam kehidupan. Di ayat 33 dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada sejak kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita tinggalkan kerajaan Allah, berarti kita kehilangan kerajaan Allah, kehilangan Yesus Kristus itu. Sebagai satu persekutuan keluarga, sektor 1, 2, dan 3, kita diajarkan iman kepada Tuhan sangat besar pengaruhnya. Masalah apapun yang kita hadapi, kalau kita hadapi dalam iman kepada Yesus Kristus, itu memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup. Dalam firman ini Yesus memberitakan firman kepada orang banyak di tepi danau. Ini sesuai dengan pengertian mereka,
dan mudah untuk dimengerti, dipahami, dan dilakukan. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita diajarkan tentang peranan Roh Kudus. Kita telah melewati tahun-tahun gereja dan kita berada pada minggu ini, bulan pelayanan dan kesaksian, Minggu Pentakosta. Selama sebulan di bulan Juni ini kita diarahkan untuk beriman teguh pada Yesus, dan iman itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita beriman kepada Kristus diwujudkan dalam sikap hidup kita setiap hari, melayani, mengasihi sesama, menjadi teladan, menjadi berkat dalam hidup bersama dalam hidup ini, tetap setia, menaburkan firman, menaburkan tentang kerajaan Allah, memberikan pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan hadirkan kita sebagai satu persekutuan gereja. Gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Tuhan hadirkan kita bukan di luar dunia. Tuhan hadirkan kita dalam dunia penuh dengan banyak tantangan di dalamnya, tapi kita dihadirkan untuk menjadi garam dan terang. Iman sebesar biji sesawi, kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Kita dihadirkan untuk menjadi lilin yang menyala. Mari kita gunakan anugerah Allah ini, waktu yang ada, menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyebarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, biji sesawi kecil dan sederhana, namun berdampak besar bagi sesama. Mungkin ada tantangan dalam hidup, kita diperhadapkan dengan banyak ujian, tantangan dalam hidup ini, tetapi kekuatan kita, iman kepada Yesus Kristus, itulah kekuatan dalam kita melangkah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita aminkan firman Tuhan ini dalam Gita Bakti 69 baitnya yang pertama. Dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di minggu pelayanan dan kesaksian ini, kami bersyukur firman Tuhan dalam Injil Markus mengingatkan bagi kami, iman sebesar biji sesawi dapat melakukan hal-hal yang besar. Kerajaan Allah telah datang dalam dunia ini, itulah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tolong kami Bapa dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kami sebagai para pelayan dan jemaat, sektor 1, 2, dan 3, kami mohon Tuhan berkati kami, Tuhan jaga pelihara kami, dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, agar dalam kondisi apapun yang kami hadapi, kami alami, kami tetap setia beriman kepada Yesus Kristus yang adalah sumber hidup kami. Berkati firman yang telah sama-sama kami dengarkan, dan Tuhan mengutus kami dalam bulan pelayanan dan kesaksian ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi lilin yang menyala, menyinari lingkungan di mana kami berada,
untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayanan dalam gereja, kami serahkan dalam penjagaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Bambang Suprapto yang dirawat di rumah sakit, kami mohon Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan pelihara dalam kesehatan ibu bersama dengan keluarga. Kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi Inforkom yang setia melayani sehingga pelayanan ini boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Tuhan berkati mereka bersama dengan keluarga masing-masing dalam tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Pelayanan dalam gereja ke depan, kami mohon Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Inilah ungkapan syukur dan pengharapan kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang punya pekerjaan ini, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita ditabur oleh firman Tuhan, saatnya kita mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sebagaimana dalam Alkitab Mazmur 116 ayat 17 yang mengatakan, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita memuji dari Gita Bakti 86 bait yang pertama, Aku bersyukur. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus. Di surga terpujilah, Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita berdiri dan kita bawa persembahan kita melalui doa syukur. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah ini dalam pujian Gita Bakti 252 baitnya yang pertama. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang,
pada janji Tuhan-Mu. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.